Kasus Subang ini sudah menjadi perhatian publik. Sudah begitu banyak sekali dianalisa, para pakar sudah pada turun, para dukun, Polda Jawa Barat, Polres Subang, dan juga Polsek Jalan Cagak berupaya untuk mengungkap kasus ini. Tapi sampai detik ini, kasus masih menggantung. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangkanya. Ada apa dengan kasus Subang ini? Kita sebagai warga masyarakat terus bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Seperti itulah. Mungkin kira-kira teman-teman. Bagaimana komentar Bang Freddy untuk hari ini nih? Komentar hari ini adalah mendung, tapi tak berarti hujan. Ya, tapi kita bersatu ya. Satu, Ya. semangat. Jadi kalau ditanya berapa jumlah kita? Satu. Satu. Oke. Om Freddy, Halo, jumlah kita satu. izin wawancara Om. Om Freddy kan sudah lama nih vakum membahas kasus Subang. Sekarang up lagi gitu. Apa alasannya? Alasannya sebenarnya gini, bukan berhenti, lebih istirahat ya. Oh, istirahat. Istirahat karena lebih ada apa? Ada yang dibahas sama saya. Jadi saya istirahat dulu. Oh gitu. Kalau istirahat kan jangan istirahat terus dong. Harus gerak lagi. Mau sepak bola kan gitu. Oh iya. Diganti udah mandenya. Dulu kan ada konten-konten prank dan masih Ya, lagi seperti itu. prank, masih jalan gitu. Oh gitu. Terus apalagi taekwondo. Nah, terus yang aku pantau semenjak ada keterangan dari Dokter Hasri, Om Freddy langsung up lagi kasus Subang. Gimana? Semangat? Ya semangat dong. Wah, mantap. Justru itulah momennya ya, momen yang sangat membuat kita jadi terpacu kembali dengan momen Dokter Hasri, bahwa Dokter Hasri itu memberikan semacam roket pendorong gitu. Iya. Atau clue-nya sudah Clue-nya. dikeluarkan ya. Oh, dari situ semangat Oh, lagi. saya mah tidak akan bicara clue, tapi pokoknya roket pendorong aja gitu. Ya, Ya, betul nggak, Bos? Clue itu kan intinya Betul. petunjuk aja gitu ya. Petunjuk Sudah aja. banyak. Oke, Om Freddy, terima kasih Siap. informasinya Om Freddy. Seperti Kang Heri, satu. Oh, oke, siap. Gitu. Oke, terima kasih informasinya. Semangat terus. Bang Jack. Ya, siap. Teman-teman semuanya, kebetulan pada malam hari ini menurut saya adalah malam yang sangat luar biasa sekali, di mana ada yang ditanyakan dari keraguan teman-teman semuanya di dalam kolom komentar terjawab dengan sangat gamblang oleh sang ahlinya. Terima kasih nih Bang ya Muhammad, penjelasannya sangat luar biasa sekali. Masih banyak pertanyaan. Aduh. Dua saja. Tapi saya sekarang saya banyak bertanya, tapi sekarang saya jadi ditanya nih. Jangan terlalu repot-repot nanya nih. Begini Kang Heri, Iya. banyak sekali komentar-komentar publik ya yang aku pelajari, yang aku simak di berbagai kolom komentar YouTube, bahwa kenapa Om Heri ini, seorang YouTuber Subang, mengadakan seorang kuasa hukum untuk salah satu saksi seperti Iya. itu. Kenapa katanya tidak mengadakan kuasa hukum Iya. untuk kedua korban? Ya. Mungkin itu mempelajari dari kasus Sambo. Mungkin jawabannya Kang Heri. Jadi gini ya, perlu kita garis bawahi dulu bahwa kita semua tahu bahwa untuk mendapatkan pendampingan hukum itu adalah hak setiap warga negara. Dan saya ingin adanya pendampingan yang diberikan kepada anggap aja langsung saja ya, Iya. kepada salah satu saksi yang ada di Subang, itu pun atas dasar permintaan dari pihak keluarga, yang lebih jelasnya lagi waktu itu adalah Wak Lilis ya. Jadi saya ingin, kan adanya advokat itu adalah untuk menjaga objektivitas ya, dan prinsip kesetaraan di dalam hukum, atau dengan disebut dengan equality before the law. Jadi dalam hal ini, tanpa ada advokat itu tidak boleh membedakan orang dari, tidak boleh membeda-bedakan gitu kan. Intinya seorang advokat itu harus bisa dan wajib memberikan pendampingan hukum tanpa pandang bulu lah, intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu, agar fungsi itu berjalan dengan baik, saya adalah menjadi fasilitator untuk bagaimana melakukan komunikasi. Dalam hal ini, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo SHMH ya, yang mana beliau itu sudah banyak
dan sudah bersedia untuk bagaimana bisa meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan materinya untuk dapat memberikan pendampingan hukum kepada saudara saksi di dalam kasus Subang ini. Yang tujuannya adalah itu tadi, untuk menjaga objektivitas dan kesetaraan di dalam hukum. Kan seperti itu ya. Nah, oleh karena itulah saya waktu itu menjadi fasilitator untuk bagaimana bisa memberikan bantuan pengacara untuk saksi di dalam kasus Subang. Nah, ini tidak berbicara kepada Danu saja. Ini tidak berbicara waktu itu kepada Kang Yoris saja. Kalau seandainya ada masyarakat, misalkan ini konteksnya Subang aja. Saya sebagai warga masyarakat Subang akan berusaha untuk bagaimana saya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang saya bisa dan saya mampu. Dan dalam hal ini perlu kita ketahui juga bahwa ATS Law Firm ini kan ada yang namanya LBH Juang. Dan LBH Juang ini pimpinannya adalah kebetulan Bapak Ahmad Taupan Sudirejo sendiri. Nah, LBH Juang ini beliau itu beliau itu dirikan adalah itu bagaimana ilmu yang dimiliki oleh beliau dengan kapasitas seorang Bapak Ahmad Taupan Sudirejo dapat memberikan manfaat yang begitu besar untuk masyarakat tanpa ada pandang bulu. Nah, terima kasih. Ada tambahan sedikit mengenai tadi memberikan pendampingan hukum, bukan tadi dikatakan untuk membela saksi. Sebetulnya bukan untuk membela saksi ya, gitu kan. Sebetulnya sama pada dasarnya adanya pengacara ini di dalam kasus Subang, baik pengacara yang ada di kubu 1 dan kubu 2, itu pada dasarnya sama gitu loh, untuk memberikan kemudahan kepada pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya membacanya membela saksi, ya itu sah-sah saja. Tetapi pada dasarnya adanya advokat atau adanya pengacara di dalam kasus Subang ini, di dalam kubu 1 maupun yang kubu sebelah, kubu 2, intinya kan seperti itu ya. Teman-teman netizen juga udah seperti itu. Pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus. Jadi kalau teman-teman yang memiliki pemikiran seperti itu, ya itu sah-sah saja. Karena apa? Setiap orang itu kan memiliki cara pandang. Misalkan dia menerima informasi dan tentunya tidak akan sama gitu loh dalam menerima informasi itu. Nah, ini tergantung kapasitas daripada isi yang ada di sini oleh teman-teman semuanya. Tapi saya yakin teman-teman semuanya di Subang di dalam kasus Subang ini sangat cerdas nih, sangat pintar-pintar gitu loh. Mungkin ada sebagian yang seperti itu, ya tidak jadi masalah ya. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan kali ini setelah mendapatkan penjelasan dari saya terkait hal ini, karena memang saya di sini tadi bertanya kepada saya, teman-teman semuanya bisa paham. Dan kalau seandainya tidak paham, ya intinya teman-teman silakan aja googling aja lah, baca aja lah, baca aturannya seperti apa dan bagaimana, gitu aja Bang King. Oke teman-teman, mungkin itu keterangan dari seorang YouTuber ya, Kang Heri Susanto, dan sudah begitu gamblang sekali kenapa Heri ini memfasilitasi seorang kuasa hukum terhadap saksi di dalam kasus Subang ini. Oke, mungkin bertanya kepada Danus. Jadi sejak kapan itu keluar dari yayasan tersebut? Sejak tanggal berapa kira-kira? Aduh, kalau tanggal mah lupa Pak. Atau sesudah kejadian ini? Ya sesudah kejadian lah. Keluar. Resign gitu. Oke, mungkin itu saja Kang Heri. Ternyata Danu ini resign sesudah kejadian ini. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja pertanyaanku kepada Heri Susanto dan juga Danu. Nanti mungkin Mas Yahya menanggapi ya. Bang Yahya tidak akan dicecar lagi. Sudah cukup. Nah, oke teman-teman semuanya, mungkin itulah pada kesempatan kali ini apa yang kita bisa sajikan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang semua kita berikan pada malam hari ini dapat memberikan jawaban atas komentar teman-teman semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ini wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.